Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kembali pada program resiaran hari ini, renungan singkat GKJ Petoran terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-12a demikian. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil, penulis Injil melaporkan kepada kita tentang gaya bicara Tuhan Yesus yang sering menggunakan perumpamaan. Baik itu ketika mengajar maupun tak kalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Gaya bicara Tuhan Yesus yang sering menggunakan perumpamaan ini tidak jarang membuat orang ketika itu, khususnya kita, pembaca, mengerutkan dahi, berpikir apa maksudnya perumpamaan ini. Maka dari Injil Matius setidaknya kita bisa meraba maksud Tuhan Yesus, bahwa Dia ingin mengajak supaya pendengar ketika itu dan kita sebagai pembaca saat ini tidak hanya mengandalkan panca indera kita dalam menerima firman Tuhan, tetapi juga pikiran dan hati untuk mencerna setiap kata dan kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus. Pikiran untuk berpikir dan hati untuk mengerti. Jangan sampai kita seperti bangsa Yahudi yang dikritik oleh Tuhan Yesus sebagai bangsa yang sudah tidak mau lagi berpikir dan mengerti dengan hati karena terbiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh ahli Taurat tanpa mencerna terlebih dahulu. Barangkali bangsa Yahudi tidak bisa disalahkan sepenuhnya ketika hanya melakukan sesuatu tanpa mencerna dan hanya melakukan sesuai perintah, karena situasi dan pengajaran ahli Taurat pada waktu itu yang mengkondisikan demikian. Oleh karena itu, belajar dari bacaan ini, mari kita memperbaiki mental kita dengan menggunakan pikiran dan hati dengan sebaik-baiknya untuk memahami dan mengerti setiap ajaran, perintah, atau aturan apapun, khususnya firman Tuhan. Dari sini sangat dimungkinkan ketika mempelajari firman Tuhan akan ada pendapat dan pemahaman yang berbeda. Tidak apa-apa, itu justru akan memperkaya pemahaman kita. Maka selamat berpikir dan belajar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, hikmatnya ada untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diajak oleh firman Tuhan untuk belajar semakin berpikir dan mengerti tentang firman-Mu. Apa mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap peristiwa yang kami alami saat ini menjadikan kami semakin belajar untuk berpikir dan mengerti apa mau Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka daripada itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan agar kami senantiasa mampu berpikir secara positif dan belajar mengerti mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.